Halo guys, nama aku Najmi Dwi Arza, kelas 12 MIPA 1 dari SMA Negeri 9 Padang. Di sini ada yang tahu nggak sih apa itu novel sejarah? Jadi, novel sejarah merupakan novel yang didasarkan pada fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang yang lain, yang tidak muncul dalam fakta sejarah, misalnya kegemaran, emosi, dan keluarga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari sekian banyak novel sejarah, yaitu novel Max Havelaar. Ada yang tahu nggak sih novel Max Havelaar itu apa? Nah, kita akan membahasnya. Pada tahun 1859, Edward Duysedecker, seorang keturunan Belanda yang begitu membela Indonesia, menulis buku yang berjudul Max Havelaar. Dalam buku ini, Duysedecker menggunakan nama samaran, yaitu Multatuli. Pasti kalian pernah mendengar bukan nama Multatuli tersebut? Arti dari buku Max Havelaar sendiri adalah lelang kopi. Lelang kopi perusahaan dagang Belanda. Isi buku ini berupa kritik akan sewenang-wenang pemerintahan kolonial Belanda pada masa penjajahannya. Isi buku ini sendiri juga terdapat kumpulan dari berbagai jalinan kisah cerita. Misalnya, kisah tentang Batu Stoffel, seorang pedagang kopi. Dan contoh yang tepat tentang seseorang yang kaya tetapi sangat kikir. Cerita ini merupakan simbol bagaimana Belanda menggeruk keuntungan dari daerah jajahannya. Sejumlah kisah tentang masyarakat lokal diangkat dalam buku ini, misalnya kisah tentang Saija dan Adinda. Selain cerita tersebut, juga ada komentar dan tulisan mengenai pengalaman Multatuli yang bekerja untuk Hindia Belanda. Pada bagian akhir buku ini, Multatuli menyampaikan permintaan secara sungguh-sungguh langsung kepada Raja William II untuk menghentikan tindakan sewenang-wenangnya atas daerah jajahan Belanda. Kritik dan penghargaan dari novel ini, awalnya buku ini menerima banyak kritik. Namun tetap saja buku ini dicetak ulang beberapa kali. Buku ini masih diterbitkan sampai sekarang dan telah diterjemahkan ke dalam 40 bahasa. Bahkan penulis Indonesia Pramudia Anantatur merujuk buku ini dalam The New York Times sebagai buku yang membunuh kolonialisme. Nah, siapa saja tokoh-tokoh dalam buku Max Havelaar ini? Di sini terdapat pemerintahan Kabupaten Lebak, Banten, pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1856 yang bernama Edward Duysedecker, pernah bekerja dan bertugas sebagai asisten residen. Kemudian ada Raden Tumenggung Adipati Kartanegara dengan jabatan sebagai Bupati Lebak. Dan ada kolonial yang saat itu di bawah seorang residen Banten bernama J.P. Bruce van Kempen. Dan juga terdapat penduduk sebagian besar dari Kabupaten Lebak, Banten. Amanat yang bisa kita petik dari novel Max Havelaar ini adalah penguasaan teknologi tanpa pemahaman sejarah dan budaya sama artinya melepaskan masa depan kita kepada bangsa lain yang mungkin akan lebih memahami sejarah dan budaya kita. Dan kita tidak boleh seenaknya terhadap orang lain. Lakukanlah suatu hal dengan semestinya. Ada banyak nilai-nilai yang dapat kita ambil dari novel Max Havelaar ini, seperti nilai sosial, terdapat pada seorang humanis yang memegang prinsip kemerdekaan individu yang terbebas dari perbudakan. Yang kedua, ada nilai budaya. Novel ini menceritakan tentang penderitaan rakyat Banten yang dijajah oleh Belanda. Pelajarannya adalah tentang perjuangan yang pantang menyerah melawan Belanda. Pada kehidupan sekarang, banyak kita temui penjajahan yang terjadi pada novel Max Havelaar, seperti penjajahan di negeri kita ini. Adanya ketidakadilan hukuman bagi rakyat kecil dan rakyat besar. Dan banyak lagi penderitaan yang dialami masyarakat. Itu dia resensi dari novel Max Havelaar. Kita dapat
Mengetahui dari novel Max Havelaar, kita belajar atas ketidakadilan yang terjadi pada penjajahan dan pada zaman sekarang.